Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Oke, sehat semuanya ibu-ibu ya. Terima kasih untuk kehadirannya di tempat ini, sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir di pertemuan kelompok hari ini. Nah, ibu-ibu, hari ini saya mau menyampaikan satu topik mengenai kesakitan pada anak, yaitu salah satunya itu adalah diare. Ibu-ibu yang di sini, saya mau tanya dulu, ibu-ibu tahu nggak diare itu apa ya, Bu ya? Nah, kok misalnya bahasa awam, bahasa kita sehari-hari ya, Bu ya, sering kita bilang mencret ya, Bu ya. Gitu ya. Jadi diare itu, dia itu adalah BAB yang encer. Satu hari itu bisa lebih dari 3 sampai 4 kali ya, Ibu, dalam sehari. Gitu. Nah, kalau misalnya anak-anak Ibu diare, apa yang biasa Ibu lakukan? Ya, yang pertama sering ibu lakukan itu ya kasih air hangat ya ibu ya. Karena pemikiran kita pertama biasanya kalau diare itu ya Pak mungkin masuk angin gitu ya Bu ya. Jadi kita biasa kasih air hangat. Nah, selain kasih air hangat ibu-ibu bisa kita juga kasih pertolongan pertama yaitu oralit ibu ya. Jadi oralit itu air dicampur dengan garam dan gula. Itu adalah pertolongan pertama yang bisa kita berikan kepada anak untuk mengatasi diare. Nah, kira-kira ibu kenapa ya anak-anak itu bisa diare Bu? Ya, yaitu Bu, yang pertama itu bisa karena salah makan ya Bu ya, salah makan, makan sembarangan, jajan sembarangan ya Bu ya. Karena kalau misalnya jajan sembarangan itu belum tentu makanannya itu bersih. Dan kedua itu adalah kebersihan tangan kita waktu makan. Karena banyak-banyak sekali kuman yang di tangan kita. Jadi kalau sebelum makan kita itu mencuci tangan, kumannya ikut masuk ke dalam tubuh kita dan itu bisa menyebabkan diare ibu-ibu gitu. Nah, eh kalau anak itu diare ibu, itu kalau nggak diobati itu bahaya nggak ibu kira-kira? Ya ibu, berbahaya ibu ya. Jadi kalau misalnya tidak ditangani dengan baik, tidak dikasih minum, tidak diobati, itu bisa menyebabkan kematian. Kenapa ibu-ibu bisa menyebabkan kematian? Karena anak yang diare itu mengeluarkan banyak sekali cairan, sehingga kalau misalnya kebutuhan cairannya tidak dipenuhi, anak bisa dehidrasi. Nah, kalau anak dehidrasi itu bisa menyebabkan kematian ibu-ibu. Jadi, kalau misalnya anaknya diare, itu harus dikasih banyak minumnya ibu ya. Lalu ibu jangan sembarangan dikasih obat ibu-ibu. Kalau obat itu harus dengan resep dokter ya Bu ya. Jadi kalau misalnya anaknya diare, itu dibawa ke fasilitas kesehatan ibu. Ya, di sana bisa dikasih obat yang sesuai untuk anaknya ibu-ibu karena obat anak-anak itu beda ibu sama obat kita orang dewasa ya Bu ya. Jadi hati-hati, jangan tahu-tahuan ibunya. Kasih obat ini rupanya nggak cocok sama anak, malah makin parah sakitnya ya Bu ya. Nah, kalau anaknya masih menyusui ibu, itu kasih aja asinya banyak-banyak. Ya Bu ya, dikasih asinya yang banyak. Jangan diberhentikan asinya. Ya Bu ya, karena asi itu baik untuk tubuh anak. Untuk bisa mengobati diare juga ya ibu-ibu. Nah, lalu kalau anak kita udah sembuh, gimana ya caranya mencegahnya agar tidak diare lagi ibu-ibu? Nah iya, nggak boleh jajan sembarangan ya ibu ya, nggak boleh jajan sembarangan. Lalu sebelum makan ya ibu ya, sebelum makan harus cuci tangan dulu. Jangan sampai anaknya dari luar habis main kotor-kotoran, pegang-pegang tanah, pegang-pegang apa yang dipeganginya di luar ya ibu ya. Sampai di rumah makan siang, tangannya belum dicuci, ada banyak kuman, tak dari entah apa yang dipegangin di luar sana tadi. Dimakan lagi, kumannya bisa masuk ke perutnya, jadilah diare ya ibu ya. Lalu yang kedua, makanannya juga harus bersih ibu-ibu. Jadi untuk waktu masak itu makanannya harus dicuci dengan bersih. Harus dicuci ibu ya makanannya, jangan asal dimasakkan aja. Jangan asal dimasak aja. Jangan gara-gara sayang air, jadi dimasak aja air sayurnya atau ikannya. Jangan ya bu ya, kebersihan juga harus dijaga untuk mencegah diare. Nah, masak air juga harus sampai betul-betul mendidih. Ya Bu ya, masak airnya harus sampai betul-betul mendidih, jangan minum air mentah. Nah, sampai di sini Ibu-ibu ke topik mengenai kesakitan pada anak yaitu salah satunya diare. Sampai di sini apakah Ibu-ibu di sini semuanya punya pertanyaan? Oke, jika tidak ada, pertemuan kelompok kita saya akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk perhatian ibu-ibu semuanya. Sampai ketemu lagi di pertemuan kelompok berikutnya.